Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kita lihat dulu apa bedanya elektrolit dengan non-elektrolit ya terhadap sifat koligatif larutan. Nah, di awal kita sudah pelajari bahwa sifat koligatif larutan itu sifat larutan yang tergantung kepada satu faktor, yaitu jumlah partikel zat terlarut. Nah, pengaruh elektrolit terhadap jumlah partikel, ingat, yang namanya zat elektrolit kalau di dalam air, dia bisa mengalami ionisasi. Hasil dari ionisasi ini mengakibatkan jumlah partikelnya jadi bertambah. Sebagai contoh, natrium klorida NaCl 1 mol, kalau kita masukkan dia ke dalam air, maka di dalam air dia akan terpecah jadi 2 mol. Kenapa bisa jadi 2 mol? Partikelnya jadi 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia mengalami ionisasi menjadi Na positif dan Cl min. Jadi karena dia mengalami ionisasi, akibatnya jumlah partikelnya jadi bertambah. Dengan demikian, karena bertambahnya jumlah partikelnya, maka sifat koligatifnya akan jadi semakin bertambah. Jadi untuk konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit jadi lebih besar daripada non-elektrolit. Karena larutan elektrolit terionisasi tadi, ya. Nah, besar penyimpangannya itu yang disebut dengan faktor Van Hoff, ya. Jadi inilah faktor Van Hoff, inilah besar penyimpangan larutan elektrolit terhadap larutan non-elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit mengikuti hukum Raoul, maka larutan elektrolit berarti menyimpang dari hukum Raoul, di mana besar penyimpangannya itu adalah sebesar faktor Van Hoff atau kita simbolkan dengan I. Gimana menentukan nilai I kita akan bahas di depan, ya. Baik, jadi itulah penyimpangannya dari hukum Raoul tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang non-elektrolit itu apa saja, ya. Nah, ini kita perlu tahu supaya nanti tidak salah dalam menghitung atau menggunakan nilai I. Nah, yang termasuk non-elektrolit, yang pertama itu urea, ya. Kemudian alkohol, karbohidrat, ya, senyawa-senyawa hidrokarbon, kemudian etilen glikol, ya. Senyawa-senyawa organik pada umumnya itu adalah non-elektrolit, ya. Sedangkan yang elektrolit itu yaitu asam, kemudian basa, kemudian lagi garam, ya, asam, basa, dan garam. Nah, anak-anak kami, garam itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya, dari namanya ya. Namanya ada yang berakhir dengan ida, ada yang berakhir dengan it, ada yang berakhir dengan at. Dan di tengah-tengah ada Kalau tidak ada o-nya, maka garam itu namanya berakhir dengan ida. Kalau ada o-nya, bisa namanya berakhir dengan it, bisa namanya berakhir dengan at. Jadi inilah contoh-contoh larutan-larutan elektrolit ya. Baik. Sekarang kita lihat rumus-rumus sifat koligatif larutan elektrolit. Sebenarnya, rumus sifat koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit itu bisa dikatakan sama. Hanya bedanya untuk larutan elektrolit kita kali dengan faktor penyimpangan terhadap hukum Raoul tadi yang disebut dengan faktor Van Hoff atau yang disimbolkan dengan I, ya. Nah, rumus yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap kalau non-elektrolit rumusnya adalah tekanan uap pelarut atau P0 dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Sudah sampai di situ. Tapi kalau untuk larutan elektrolit, fraksi mol zat terlarutnya harus kita jabarkan lagi, yaitu mol terlarut dikali I per mol terlarut dikali I tambah mol pelarut. Jadi di sini yang kita kali dengan faktor Van Hoff adalah mol terlarutnya. Kenapa mol terlarutnya yang dikali I? Karena yang mengalami ionisasi adalah zat terlarutnya. Jadi bukan I-nya di sini, bukan. Tapi kita kali ke mol terlarutnya. Nah, dalam penurunan tekanan uap, selain diminta menentukan penurunan tekanan uap, kadang kita diminta menentukan tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap larutan itu kita simbolkan dengan P. Nah, tinggal kita ganti atasnya jadi mol pelarut. Itu aja bedanya. Atasnya diganti dengan mol pelarut, maka hasil kalinya jadi tekanan uap larutan. Nah, rumus yang kedua yaitu kenaikan titik didih.
Kalau non-elektrolit tidak perlu kali I, kalau elektrolit kali dengan faktor Van Hoff ya. Nah, Kb kali molar kali I. Untuk penurunan titik beku juga gitu, Kf kali molar kali I. Dan juga tekanan osmotik, yaitu molar kali R kali T kali I ya. Nah, jadi semua kita kali dengan I. Di mana I itu adalah faktor Van Hoff atau penyimpangan dari hukum Raoul tadi, yaitu 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Apa itu N? N itu adalah jumlah koefisien ion. Nah, cara menentukan nilai N, kita mesti ionisasikan dulu. Kita ionisasikan. Sebagai contoh, ini kita mau menentukan nilai N. NaCl. Berapa N-nya? Kita ionisasikan, hasilnya apa? Na positif ditambah Cl min. Nah, koefisien ini dengan ini kita jumlahkan, itulah N-nya. Ini koefisiennya 1, ini 1, dijumlahkan, maka dapat nilai N-nya 2. Untuk zat yang N-nya 2, ini kita sebut namanya elektrolit biner. Jadi nanti kalau di soal ada tertulis elektrolit biner, berarti itu adalah N-nya 2. Kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua, natrium sulfat. Berapa N-nya kita ionisasikan? 2-nya ke depan, 2Na plus tambah SO4 2 min. Nah, jumlahkan koefisiennya. 2 ditambah 1, maka N-nya sama dengan 3. Nah, larutan elektrolit yang N-nya 3, kita sebut namanya larutan elektrolit terner. Contoh yang lain, kalium fosfat. Nah, kalium fosfat ini N-nya berapa? Ionisasikan. 3 ke depan, 3K positif tambah PO4 3 min. Jumlahkan koefisiennya, maka N-nya sama dengan 4. Ya, N-nya sama dengan 4. Oke, baik. Nah, itu untuk N. Lalu alfa, apa itu alfa? Alfa itu derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu sama dengan persentase yang terionisasi. Jadi kalau seandainya dia terionisasi 20%, berarti nilai alfanya ini adalah 0,2. Kalau terionisasi 25%, berarti alfanya 0,25. Jadi alfa itu menyatakan berapa persen yang terionisasi. Nah, nilai alfa itu antara 0 hingga mencapai 1. Ya, bisa mencapai 1. Kalau seandainya dia elektrolit kuat atau dikatakan terionisasi sempurna, maka nilai alfanya itu sama dengan 1. Seandainya nilai 1 kita masukkan kemari, maka kita akan peroleh I sama dengan N. Ya. Jadi untuk zat elektrolit kuat yang terionisasi sempurna itu alfanya 1. Nah, kalau alfa 1, I boleh langsung kita ambil dari nilai N-nya. Berapa N-nya, itulah I-nya. Baik, adik-adik kami. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng kalian ya. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, di sini zat terlarutnya ada 2. Sebanyak 3 gram urea. Urea itu non-elektrolit, dan 3 gram magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu adalah garam elektrolit. Kedua zat ini dilarutkan ke dalam 50 gram air. Pertanyaannya, larutan yang terbentuk mendidih pada suhu berapa? Berarti kita diminta menentukan titik didih larutan. Ingat ada istilah kenaikan titik didih. Kenapa disebut kenaikan titik didih? Karena setelah jadi larutan, titik didihnya di atas titik didih pelarutnya. Berapa derajat di atas titik didih pelarutnya? Ya tergantung berapa besar kenaikan titik didihnya. Sehingga bisa kita rumuskan, titik didih larutan itu adalah titik didih pelarut ditambah besar kenaikan titik didihnya. Nah, kita tinggal masukkan titik didih pelarut. Apa pelarutnya? Air. 100 tambah delta TB. Nah, karena delta TB-nya belum tahu, maka kita hitunglah delta TB pakai rumus apa? KB kali. Nah, M1 tambah M2 kali I. Loh, kok bisa gini rumusnya? Karena di sini zat terlarutnya ada 2 ya. Yang pertama urea non-elektrolit, maka M1. Yang kedua adalah magnesium sulfat, garam. Ini elektrolit M2 kali I. Untuk urea tidak perlu dikali I, untuk magnesium sulfat kali I. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. KB di sini ada 0,5, masukkan.
M1 untuk urea. M1 ini untuk urea. Masanya 3 gram per mr. 3 per 60. Ya, kali 1000 dibagi dengan pelarutnya 50. Nah, kita tambah. Nah, molal yang kedua untuk magnesium sulfat gramnya 3 dibagi dengan mr-nya 120. Kita kali 1000 dibagi massa pelarutnya 50. Jangan lupa untuk magnesium sulfat ada I. Nah, ada I. Berapa nilai I-nya? Kita ionisasikan magnesium sulfat. Dari sini kita bisa dapat nilai N-nya adalah 2. N-nya yang 2, I-nya berapa? Karena di soal tidak ada ditulis berapa alfa, maka alfa dianggap 1. Kalau alfanya 1, berarti larutan elektrolitnya terionisasi sempurna. I ambil dari nilai N-nya. Berapa N-nya? Itulah I-nya. Kita masukkan kemari. Ya, langsung kita tutup. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. 3 kali 1000, 3000. 60 kali 50, 3000. Nah, 3000 per 3000, nilai ini 1. 2 kali 3, 6 kali 1000, 6000. 50 kali 120, 6000. 6000 dibagi 6000, 1. Berarti bisa kita tulis delta TB sama dengan 0,5 dikali ini 1 tambah 1. Ya, berarti delta TB-nya sama dengan 1 ya. 1 kalikan 0,5 kali 2. Berarti terjadilah kenaikan titik didih sebesar 1 dari angka 100 ya. Dari 100 derajat Celcius naik sebesar 1, berarti titik didih larutannya adalah 101 derajat Celcius. Maka jawaban kita adalah A ya. Oke, baik, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, di sini dikatakan sebanyak 3,7 gram suatu basa kuat berasam 2. Apa maksudnya basa kuat berasam 2? Maksudnya basa kuat berasam 2 itu adalah basa kuat bervalensi 2 ya. Nah, ini dilarutkan dalam 300 ml larutan. Pada suhu 27 derajat Celcius, larutan tersebut menimbulkan tekanan osmotik sebesar 12,3 atm. Yang ditanya, berapa massa atom relatif dari logam pembentuk basa tersebut? Oke, baik. Pertama, kita misalkan basanya. Kita belum tahu basanya apa. Yang pasti basanya berasam 2, bervalensi 2. Nah, kalau ini kita ionisasikan, hasilnya apa nih? L2 plus tambah 2OH-. Dari sini kita bisa dapat nilai N mereka adalah 3. 1 tambah 2 berarti N-nya 3. Oke. Nah, karena di sini disinggung tekanan osmotik, langsung kita gunakan rumusnya V. V sama dengan M kali R kali T kali I. P tekanan osmotiknya 12,3 ya. Molar berarti gramnya 3,7 dibagi dengan MR. Nah, kita mau cari nih MR-nya ya. MR-nya mau cari kali 1000 dibagi dengan volume larutannya. Volume larutan 300. Kita kali dengan R, faktor Van Hoff 0,082, kali T suhu mutlak dalam satuan Kelvin 300, kali I. I ambil dari N. Ya. I kita ambil langsung dari N, mengingat di sini tidak ada alfa disebut, berarti alfa dianggap 1. Kalau alfa 1, I ambil langsung dari N-nya, 3. Nah, sekarang kita coret, mana yang bisa kita coret? 0,082 dikali 300, ini 24,6. Ini 12,3, maka 24,6. Dan 12,3 kita bisa coret jadi 2. Sudah? Oke. Berikutnya 3 kali 1000, 3000 per 300. Oh, ini jadi 10. Ya, jadi 10 ini. Ah, 10 tinggalkan. Berarti dari sini kita bisa dapat MR-nya adalah 3,7 kali 10, 37 kali 2, 74. Nah, tapi yang kita dapat ini masih MrLOH 2 kali. Soal nanya ARL. Berarti ARL adalah total MR semua 74 dikurang 2 kali OH. OH itu 17 kali 2, 34. Maka dapatlah kita ARL-nya 40. Maka jawabannya adalah N-top. Nah, ini adik-adik kami ya, video tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya, yaitu pemakaian sifat koligatif larutan
dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.